Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Muhammad Fazul Zubaidi dengan NIM G6401231129 dan rekan kerja saya yaitu Revandra Ataya Rizkika dengan NIM G6401231125. Nah, untuk multiplexer ini apa sih itu? Nah, jadi multiplexer ini adalah eh, yang yang kita kenal juga sering dikenal juga ya sebagai MUX. Nah, ini tuh adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa sinyal input dan meneruskannya ke output tunggal. Nah, multiplexer ini juga sering digunakan ya dalam sistem komunikasi jaringan komputer atau rangkaian elektronik yang bertujuan untuk menghemat jalur transmisi ataupun bisa juga digunakan untuk memproses banyak sinyal secara lebih efisien. Bisa tolong di share screen di Logisim-nya untuk rangkaiannya. Nah, pada Logisim ini terdapat dua rangkaian. Yang di atas adalah rangkaian Boolean dan di bawah adalah rangkaian multiplexnya. Nah, rangkaian Boolean ini yang di atas kami dapat dari penugasan sebelumnya. Yang dimana karena kami adalah kelompok 11, maka kami mendapatkan pixel ke-11. Nah, pixel ke-11 ini akan menyala apabila pada posisi minterm ke-1 atau 7. Kemudian untuk implementasi multiplexnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya tadi Fauzan sudah menjelaskan terkait apa sih multiplexer ini, sehingga sekarang saya akan menjelaskan dari multiplexer yang sudah saya buat, ya dari kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui beberapa hal mengenai satu tabel kebenaran dan setiap output dari fungsi setiap ya F ini. Di mana yang kita dapatkan dari setiap fungsi itu sendiri ada um, ya ada angka satu di M1 dan di M7. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita kan sudah dapat nih tabel kebenaran um, dari sini. Nah, berikutnya, karena multiplexer ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu dari 4 inputan berarti min satu, yang artinya N-nya itu kan berarti 4 input ya, yaitu W, X, Y, Z, kita kurangi satu menjadi 3. Hasilnya, nanti di MUX ini, di, di, di multiplexer ini, kita ubah nanti um, jadi 2 pangkat 3 yaitu 8. Makanya di sini bisa kita lihat bahwa kayak arusnya ini yang masuk ada 8. Nah, kan tadinya ada 16 kan di tabel kebenarannya ini sendiri. Makanya setiap 2 bar itu kita jadikan satu. Kita analisis dari fungsi Z-nya ini sendiri. Secara definisi, WXYZ di multiplexer ini adalah ingin mengurangi adanya masukan. Jadi, WXYZ ini kan 4 ya kan, pakai WXYZ. Nah, di sini kita hanya mau menggunakan Z itu sendiri. Dan WXYZ-nya tidak berpengaruh gitu. Gimana sih caranya? Kita satuin dulu dan kita analisis. Pertama, di bagian ini, keempat ini, di mana ketika Z-nya 0, F-nya juga 0, dan ketika Z-nya 1, F-nya juga 1, ya, atau bisa disebut juga menyala. Sehingga bisa dikatakan juga um, F sama dengan Z karena um, output dari F ini bergantung pada nilai dari Z itu sendiri. Jika Z-nya 0, maka F-nya 0. Jika Z-nya 1, maka F-nya 1. Dan berikutnya juga sama, di mana output dari F ini yang kita ketahui adalah 0. Di mana-mana 0 artinya mau Z-nya 0 ataupun 1, F-nya akan tetap 0, sehingga kita gambarkan rumusnya yaitu F sama dengan 0. Nah, lanjut ke input 2 juga sama, yaitu F-nya juga sama dengan 0, karena di sini F-nya selalu 0, sehingga F sama dengan 0. Em, di sini di input ketiga, F sama dengan Z, karena sama seperti yang tadi. Ketika Z-nya 0, maka hasilnya 0. Ketika Z-nya 1, maka hasilnya juga 1. Sehingga bisa dikatakan rumusnya adalah F sama dengan Z. Pun berikutnya selanjutnya yaitu akan selalu nol karena outputnya nol. Sehingga di rumus-rumus berikutnya kita tuliskan F sama dengan nol. Seperti ini. Nah, sesudah kita tahu atau kita dapatkan rumusnya, kita sudah membuat multiplexernya. Di mana multiplexernya ini berasal dari 8 masukan ini sendiri, yaitu ada yang F sama dengan Z, yaitu F yang bergantung terhadap Z, dan
F sama dengan nol yang angkanya berapapun akan tetap nol. Sehingga pertama yang saya lakukan adalah saya membuat 8 fungsi selain input nol dan input 3 ini menjadi nol. Caranya adalah saya memasukkan ini. Saya memasukkan konstan di sini. Memasukkan konstan dan saya menggunakan inverter untuk mengubah dia menjadi nol. Artinya, kita tidak ada memencet apapun di situ sehingga outputnya akan selalu nol. Pada input satu, input 2, input 3, input satu, input 2, input 4, input 5, input 6, dan input 7 akan selalu bernilai nol hasil dari konstan dan inverter itu sendiri. Nah, berarti tinggal ada dua input yang tersedia F sama dengan Z. Sehingga F sama dengan Z ini sudah kita gambarkan menjadi seperti ini. Dua disambungin. Yaitu kita pakai pin. Karena dia butuh tombol nih dipencet apakah dia nol atau dia itu satu. Nah, seperti itu. Uh, Pakai pin. Nah, kan tadi kita punya tiga variabel lainnya yaitu WX, Y, Z gitu kan. Nah, kita bikin ini masukan baru di mana untuk melihat seperti ini. Contohnya, ketika em, di mana ketika F sama dengan Z yaitu adalah 0, 0, 0. Maka di sini kita buat juga 0, 0, 0. Ketika kita coba sudah 0, 0, 0 WX, Y, Z, WX, Y-nya ini, maka kita tinggal coba em, Z-nya diklik. Nah, akan menyala. Jadi fungsi di bawah ini adalah menginterpretasikan WX, YZ. Pun sama seperti pada input ketiga. Kita coba input ketiga yaitu 0, 0, 1, 1. Kita coba. Maka dia juga tetap menyala. Nah, selain daripada itu, dia akan mati karena WX, YZ-nya tidak sesuai dengan tabel kebenaran ini sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Um, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.